saya akan memilih seorang partisipan yang sering melakukan hubungan namun dengan sosok jin. Saya memilih angka kelahiran nomor 15. Utari Ananto, Tari, kelahiran tanggal 15. Bertahun-tahun diikuti sosok gaib yang bernama Ali. Hubungannya dengan sosok Ali ini membuat pernikahan pertamanya hancur. Karma apakah yang harus dilakukannya agar sosok gaib Ali pergi dari kehidupannya? Pemirsa, ada Ibu Tari di hadapan kami, lahir 15 Desember tahun 70 dan tadi memang bahkan ya sebelum saya harus membuka dan menyapa pemirsa lagi ya, kita harus menghadapi sesuatu yang tampaknya bukan Ibu Tari, tapi sudah saya sarankan untuk bisa wudhu. Sekarang bagaimana Ibu? Insya Allah. Insya Allah ya. Insya Allah. Tadi sedikit saya agak terasa kalau memang dia hadir tuh karena udah bertahun-tahun kan. Gempa! Bibi! Bibi! Untung cuma sebentar. Suara apa itu di atas? Gak mungkin banget ada orang iseng lari-larian di atas genteng. Bibi! Bibi kok bikin kaget aku aja sih, Bi? Kamu yang bikin kaget Bibi. Bi, tadi tuh aku ngedenger ada orang yang lari-lari di atas, Bi. Sebelumnya juga aku denger ada gempa. Kamu cuma mimpi kali. Enggak, Bi, ini beneran. Emang Bibi nggak denger apa-apa? Bibi nggak denger apa-apa tadi. Jangan-jangan mata batin Tari terbuka. Aku harus bawa Tari ke dukun untuk menutup mata batin. Mbak, saya minta tolong biar ditutup mata batin Tari. Oh, itu soal mudah. Saya akan menutup mata batin kamu. Sekarang pejamkan mata kamu. Tenang. Kamu tidak usah tahu. Ayo pulang terus. Pergi kamu. Orang Banten menyebutnya adalah dia hantu melotot. Sekarang pejamkan mata kamu. Iya, Mbak. Saya akan memasangkan susuk ini. Bi, itu buat apa, Mbak? Saya nggak perlu pasang-pasang begituan. Bi, nggak mau, Bi. Tari, kamu ikutin aja. Mata batin kamu itu tuh terbuka, makanya kamu bisa lihat setan. Nah, si Mbak tuh pengen tutup mata batin kamu, biar kamu nggak lihat setan lagi. Iya, kamu tenang saja. Selain mata batin kamu akan tertutup, setelah saya pasang susuk ini, akan banyak laki-laki mengantri, mendekati kamu. Mbak, Tari kenapa Mbak? Kamu tenang saja. Sebentar lagi Judul akan tenang. Ponakan kamu ini juga akan membantu kamu dalam menarik pelanggan yang akan membeli tanah kamu. Iya Mbak. Aku akan jadi maklar tanah yang sukses. Tanah ini sangat strategis dan bukan jalur hijau. Saya yakin 1-2 tahun lagi harganya pasti naik dan 3 kali lipat. Bagus sekali Bu ya. Bi, Bibi lagi ada tamu. Iya. Ini Didi, temen Didi. Kenalin. Tari. Silakan.
Jadi bagaimana? Oh ya, ya Bu, nanti akan saya coba bantu lobi ke kantor untuk beli tanah Ibu ini untuk membangun kantor baru kami. Oh iya. Tapi ada syaratnya Bu, Oh, syaratnya apa tuh? asalkan saya bisa dekat terus dengan Tari Bu. Maaf Bu Noni, tapi tanah itu sudah ada yang DP duluan. Ternyata ponakan Bu Noni cantik juga. Mas, yang sopan kalau ngomong sama wanita ya, hargai Tari. Hei, lo siapa? Berani ngatur gua? Jadi lo nantang, hah? Bu Noni, perjanjian kita batal. Kalau gitu aku tidak jadi beli. Saya sebenarnya satu sih kuncinya di sini kejujuran. Iya. Kejujuran paling utama di sini yang saya junjung tinggi. Bahwa apa yang saya lihat di sini memang butuh juga nyali yang besar untuk mengakui banyak hal yang kamu tutup. Maksudnya? Banyak hal yang mungkin kamu belum ceritakan sedalam-dalamnya. Sebenarnya kamu juga menyukai hal-hal yang bersifat supranatural, yang gini. Jadi sebenarnya ada hal yang konspirasi cerita di sini. Makasih Bu. Makasih. Makasih Bu. Gua heran sama Tari, kenapa dia mau sama Dodi ya? Gantengan lo. Kagak usah nyolot tuh! Selamat ya. Mas, siapa dia Mas? Kayaknya aku belum pernah lihat dia deh. Aku pikir teman kamu. Oh, mungkin teman Bibi Noni. Dia kemana Mas? Iya. Kamu cantik sekali malam ini, Tari. Ayo kita tidur, aku akan membuatmu bahagia malam ini, Tari. Maaf Mas Didi, aku lagi datang bulan. Kenapa bisa menstruasi? Kamu nggak perkiraan dulu tanggal pernikahan kita sebelumnya? Loh, Mas, emangnya kamu nikah sama aku cuma mau tidur sama aku aja? Enggak kan Mas? Ya tidaklah, Tari. Aku menikahimu karena aku sangat mencintaimu. Ya udah kalau gitu kita istirahat ya Mas. Aku capek banget. Ayo kita tidur. Suara siapa itu? Siapa itu ya yang berlari-lari di atas genteng malam-malam? Gak ada apa-apa. Tadi itu bunyi apa ya? Jelas banget tadi ada bunyi lari di atas genteng. Didi, kamu nggak kenapa-napa kan? Gak apa-apa, Bi. Makasih ya, Bi. Tadi itu makhluk apa ya, Bi? Tadi itu hantu melotot. Hah? Hantu? Tapi kamu jangan bilang Tari ya. Baik, Bi. Iya ya. Oh iya, Bi. Bibi kenal sama laki-laki yang datang di pernikahan saya dan Tari. Laki-laki yang mana ya? Yang itu yang nengahin perkelahian di pernikahan saya dan Tari. Oh, Bibi gak kenal. Bibi masuk dulu ya. Oh iya, Bu. Ya, Bi. Siapa ya laki-laki itu? Setelah aku tahu, dia mau berhubungan sama aku saat aku, maaf, Karo sedang menstruasi, itu kan bukan perbuatan manusia. Ya. Udah dia nggak pernah datang, tapi dia datang dalam mimpi dengan orang yang sama. Dia lagi. Dan aku seakan tuh kayak terbawa enak. Kamu habis mandi junub, Tari? Bukannya semalam kamu bilang masih menstruasi? Aku nggak mungkin kasih tahu kalau semalam aku bermimpi berhubungan sama Ali. Iya Mas, tadi malam aku habis
Maaf Mas. Oh iya Mas. Aku bikin sarapan buat Mas ya. Iya. Kamu kenapa, Tari? Kayak ada yang manggil nama aku, Mas. Aku nggak dengar apa-apa. Ya udah, aku masak sekarang ya. Iya. Ya udah, kamu tunggu sini ya. Iya. Kalau kamu masih mau dapat sesajen, jangan bikin ribut di rumah ini. Awas ya, kalau kamu sampai menampakkan diri lagi di rumah ini. Kamu jangan coba-coba menyeru kemana. Kalau kamu tidak memberikan sajian padaku, aku akan pergi dari sini. Dan akan membangkrutkan usahamu. Tolong jangan pergi dari rumah ini. Bibi kenapa? Didi, kamu kenapa ada di sini? Lah, Bibi sendiri ngapain dari tadi, Bi ngomong sendiri? Kayak orang kecekek-kecekek gitu dilihat tuh. Gak apa-apa. Tari! Mas, tolong, Kenapa, Mas. Tari? Ada apa? Itu ada kelabang, Mas. Mana kelabangnya? Itu di dalam nasi, Mas, ada kelabang, Mas. Nggak ada kelabangnya, Tari. Tapi, Mas, Kamu kenapa lagi, Tari? ada yang di telinga aku, Mas. Memang kayaknya ada yang aneh dengan rumah ini ya. Ya sudah, nanti aku bawa pindah dari sini ya. Terus, kalian tega tinggalin Bibi sendirian di rumah ini? Ini Kak Roy, mohon maaf, boleh mendekat. Mohon maaf. Ini dari kepala saya sampai ini dingin. Dan saya sering mengalami dingin separuh. Sebelah sini dingin, sebelah sini panas. Tapi kebanyakan sebelah kiri dingin. Dan kadang tangan saya pun suka Kamu berubah. bulunya merinding loh. Iya. Kayak saya tuh benci dia gitu. Nggak mungkin kan, masa iya sih saya nikah sama jin? Saya sudah hancur rumah tangga gara-gara dia. Gara-gara suami saya yang dahulu tuh cemburu. Lu tuh pacaran sama jin, lu tuh nikah sama jin, lu tuh berhubungan sama jin. Siapa yang mau? Ali? Siapa dia? Ali. Tari, bangun Tari. Ali siapa, Tari? Ali, laki-laki yang selalu datang dalam mimpiku setiap malam, Mas. Apa? Jadi itu alasan kamu mandi junub setiap hari? Kamu sudah pacaran dengan Jin. Dan kamu selalu tiap malam berhubungan dengan dia, kan? Mas, maafin aku ya, Mas. Aku ingin cerai. Aku tidak ingin punya istri yang punya hubungan dengan Jin. Mas. Ah! Mas, tunggu dong, Mas. Dengerin aku dulu, Mas. Aku capek sama kamu. Tiap malam kamu sebut nama Ali terus. Bi, aku bosen, Bi. Aku bosen dimarahin terus sama Mas Didi. Dia selalu marah-marah terus sama aku, Bi. Bi, yang ada aku yang gak tahan sama Tari, Bi. Sudah sebulan, Bi, aku nunggu malam pertama sama dia. Sementara dia enak-enakan dengan laki lain dalam mimpinya, Bi. Aku gak tahan, Bi. Aku menderita. Didi, itu kan hanya pikiran kamu. Lagi pula kan cuma mimpi. Memang cuma mimpi. Tapi kamu menikmatinya kan, Tari? Aku ingin cerai. Jangan, Mas. Mas, jangan, Mas. Bibi. Tari, Tari. Bi, perut aku tolong, Bi. jangan. Kamu hamil sama laki-laki yang mendatangimu setiap malam itu, Tari. Gak mungkin, Bi. Ini anaknya Mas Didi, Bi. Kalau ini anaknya Didi, kok cepet banget pertumbuhannya, Tari? Bu, lihat tuh perut si Tari. Kok amatnya udah besar ya? Iya, padahal baru nikah sebulan. Jangan-jangan dia berhubungan sama jin lagi. Jadi anaknya anak jin itu. Pantesan suaminya nyerain dia. Bu, ini anak manusia, Bu. Anaknya Mas Didi. Bukan anak jin, Bu. Ibu keterlaluan.
tolong, Bu. Ibu. Ya ampun, Tari. Tari. Kalian ya ditontonin doang lagi malah nggak dibantuin. Ngapain saya bantuin anak jin? Nanti malah kesurupan lagi ya. Terlaluan kalian. Udah sana. Ya, yang sabar. Ya. Yang kuat ya, sayang. Ya. Bayinya cantik. Bayi ini aneh, sudah langsung bersih dan ari-arinya juga sudah putus. Jangan-jangan ini bukan bayi manusia lagi. Jangan, pergi, jangan ambil anakku, pergi. Aku akan menunggu anak ini besar. Aku jatuh cinta padanya. Pergi. Tari, kamu lihat apa Tari? Iya, Bu. Saya pergi. Bi, ada Ali. Dia mau ngambil Reva dari aku, Bi. Reva? Iya, Bi. Aku sudah memberi nama Reva untuk bayi ini. Yang sekarang suami saya lebih peka dengan kebatinan. Jadi kalau sudah mulai agak konsen dikit, bukan kamu tuh. Sering lebih banyak mengingatkan dan istighfar, itu aja kuncinya. Jadi cuma yang gini Kak Roy, mohon maaf yang lihat-lihat mata. Jadi saya tidak sembarang, oh gue bisa lihat ini loh, gue bisa, enggak, saya ada bukti. Makasih Bu Siti. Selamat ya, Mbak. Aku yang akan merawat kamu, Reva sayang. Aku akan merahasiakan kamu dari suami Tari yang sekarang. Susah banget, Mbak Nana. Kemana kamu? Tari. Mas, jangan halangi aku. Aku mau pergi. Tari. Istighfar, Tari. Kamu gak apa-apa kan? Aku kenapa, Mas? Tadi kamu tuh kerasukan. Makanya lain kali kalau kamu lagi down banyak pikiran, istighfar. Biar kamu gak diperdaya sama makhluk lain atau jin. Makasih banyak ya, Mas. Untung aku menikah sama kamu. Jadi kamu bisa selalu ingetin aku. Iya, sama-sama. Pokoknya intinya kamu jangan sampai bengong. Biar kamu gak salah langkah atau diperdaya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubirabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil nas. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Udah aman. Ya. Sekarang kita istirahat ya. Tenang, ada aku ya. Yeay, dapat boneka baru. Hati-hati sayang, Reva. Ibu, bagus gak bonekanya? Bagus dong sayang. Ibu, aku haus, minta minum dong. Oh iya, ntar ya, Ibu ambilin dulu. Kamu tuh ngagetin aja. Ada apa sih? Aku akan pergi dari sini. Karena si Mirza telah mengusirku. Apa? Mirza mengusir kamu? Kamu jangan pergi dulu. Karena saya masih butuh bantuan kamu untuk memaksa dan menakut-nakuti pembeli tanah-tanah saya. Jadi saya mohon, kamu masih tetap di sini. Baik. Kalau begitu. Tapi dengan satu syarat. Kamu harus memberikan tumbal ayam hitam kepadaku. Ya, saya akan memberikan tumbal ayam hitam. Rumah ini seperti memiliki aura mistis yang sangat kuat.
Ada apa sebenarnya dengan rumah ini? Masih belum pergi juga kamu? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Pergi kamu! Bi, lagi ngapain? Mirsa, kamu bikin kaget Bibi. Ya, ini Bibi lagi masak ayam. Kamu mau? Bi, kenapa ayamnya hitam semua, Bi? Ada semua darah lagi. Setahu saya kalau ayam hitam semua itu untuk sajian atau tumbal. Apa Bibi sedang menyiapkan sajian untuk sesuatu? Bu, temanin Rafa main. Ayo Bu, cepat. Ya, ayah saya. Maaf, Bi. Mirsa, kamu mau apa lagi? Kalau boleh tahu, Reva anak siapa ya, Bi? Ayo Bu, cepat. Iya sayang, iya. Mirsa, maaf ya, Bibi mau temenin Reva main dulu ya. Ya, Bi. Ayo Reva. Ayo. Mudah-mudahan bukan hal buruk yang disembunyikan oleh Binonik. Aduh, kok aku datang bulannya lama banget ya? Tari, kamu kenapa, Tari? Aku gak kenapa-napa, Mas. Emang ada apa? Kamu cantik banget hari ini. Yuk. Jangan, Mas. Aku lagi datang bulan gak baik, Mas. Aku nggak masalah kok kalau kamu lagi datang bulan. Yuk. Kamu ini kenapa sih, Mas? Ali, ternyata kamu di sini. Senang sekali kamu menggoda manusia dan meninggalkan istri kamu sendiri. Amai. Tari. Ada apa tadi kamu berteriak? Aku tidak boleh menceritakan hal ini kepada Mas Mirza. Aku nggak mau dicerain lagi kalau aku harus mengatakannya sebenarnya. Ada apa, Tari? Enggak ada apa-apa, Mas. Tadi ada kecoa, aku kaget. Aku pikir ada apaan. Tenang ya, ada aku yang nemenin kamu. Iya, Mas. Di mimpi tuh enak, bukan melakukan hubungan suami istri ya, enggak. Tapi aku tuh kayak diajarin sama dia, diajarinnya tuh kayak ngobatin orang gitu kan, bukan aneh. Kalau saat itu pikiran aku mungkin aneh. Maafin aku ya. Sampai saat ini aku belum bisa kasih keturunan sama kamu. Gak apa-apa sayang. Nggak usah dipikirin ya. Yang penting kita bahagia ya. Kalau udah saatnya kita punya anak, pasti kita punya anak. Makasih ya, Mas ya. Sama-sama sayang. Tari, Mirza, Bibi, ya Bi. ini calon pembeli tanah. Oh iya. Pak, gimana dengan penawaran kami? Pak? Pak? Maaf Bu Nuni, saya setuju dengan penawaran yang Ibu Nuni berikan kepada saya. Pak,
bisa begini? Jangan-jangan calon pembeli ini kena santet. Nggak apa-apa. Oh iya, terima kasih ya. Badan saya sudah merasa lebih baik. Saya permisi dulu ya. Mari, Ibu. Terima kasih ya, Pak. Tari, kamu bisa nyembuhin orang? Aku juga nggak tahu, Mas. Iya. Dan buka praktek kah? Tidak. Dalam arti kata seperti saya buka Kak Roy. Anak saya pernah kos. Dan anak ibu kos itu sakit, anak umur 8 tahun. Aku lihat, itu kayak ular kulit. Itu saya hanya ambil botol entah dari mana, dari sini, terus dia membisikkan ada yang bisikan habis ke kuping saya. Terus aku bilang, diolesin airnya, terus dibuat mandi. 3 kali dipakai itu hilang, rontok semua. Aku kesini karena katanya si Tari itu bisa menyembuhkan orang. Iya, sama. Mudah-mudahan aja penyakit saya lekas sembuh. Silakan Bu, bangun. Alhamdulillah. Tangan, kaki. Terima kasih, Tari. Ayo Bu, silakan berdiri Bu. Saya bisa berdiri. Makasih, Tari. Iya Bu. Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana, Tari? Itu semua adalah pemberianku, sehingga kamu dapat menyembuhkannya. Tidak. Tari! Tari! Pergi kalian semua, pergi. Aku nggak mau ngobatin kalian lagi. Pergi. Di alam. Terus Tari kenapa ya? Kenapa kita nggak dilayanin ya? Padahal kita dari tadi nungguin. Iya, bagaimana nih? Dari pagi nih, kita ngantri nih. Iya, saya tahu Pak. Saya mohon maaf sebelumnya Bapak, Ibu. Terima kasih sudah nunggu. Tapi mungkin tadi lelah dan mungkin belum biasa nanganin banyak orang untuk berobat. Nanti saya tanyain apa yang terjadi. Tapi lebih baik daripada nunggu Bapak Ibu mending pulang dulu. Mohon maaf ya, nggak apa-apa ya. Ya sudah, kalau Tari buka praktek lagi, kabarin kita ya. Ayo udah, kita pergi. Ayo. Assalamualaikum Tante. Waalaikumsalam. Kamu udah pulang Reva? Sudah Tante. Reva. Ibu. Kamu sudah pulang, sayang? Sudah. Kamu lapar ya? Banget Bu. Reva, andai aja kamu tahu kalau sebenarnya akulah ibu kandungmu. Reva, kamu anak kandungku. Istighfar kali. Bismillahirrahmanirrahim. Sayang banget. Mas, aku kenapa Mas? Tadi kamu kerasukan jin. Mas, kayaknya kita harus cepat-cepat pindah dari rumah ini, Mas. Aku udah gak betah lagi di sini. Lagian rumah kita udah bisa ditinggalin kan, Mas? Iya, kita pindah ya. Aku ambilin kamu minum dulu ya. Iya, Mas.
Jin yang merasuki tubuhmu itu tadi, dia juga menyukai Reva. Dia pernah bilang dia akan kembali kalau Reva tuh udah dewasa. Tidak, tidak. Aku nggak akan biarin Jin itu mengganggu Reva. Tidak. Kamu sabar ya. Kamu sabar, Tari. Kalau manggil, nggak dipanggil pun kalau maunya dia datang. Dipanggil pun kalau nggak mau dia nggak datang. Aku pernah suatu saat punya masalah. Buat apa aku panggil dia gitu? Buat apa sih aku nyuruh Jin? Ya Allah, percuma. Iya, ini adalah sisi lain Ibu Utari sebenarnya. Memang ya, entah kenapa ya Utari. Kayak ada di dalam bagian diri ibu. Betul. Dari sisi dalamnya hati kamu tuh terdalam ada sisi yang mengerikan gitu loh. Makasih banyak ya Bu Tari, akhirnya penyakit saya sembuh. Sama-sama Pak. Ya. Makasih ya Bu Tari. Makasih Pak. Banyak ya Bu Tari. Iya. Udah sampai Bu. Iya Pak. Ya. Makasih ya Pak. Bener ini alamatnya? Iya bener, ini rumahnya Bu Tari. Oh iya. Ya, makasih ya Pak. Tari. Kayak nama mantan istri aku. Tari. Mau apa kamu kesini? Pergi kamu dari sini. Tari, aku menyesal. Aku sungguh menyesal apa yang aku telah lakukan dulu sama kamu. Tolong jangan ganggu kehidupan aku lagi. Aku sudah punya suami. Pergi. Maafin aku, Tari. Pergi kamu dari sini. Maafkan aku. Aku minta maaf, Tari. Tari, aku minta maaf, Tari. 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 Dulu ya. Kamu kenal dengan perempuan ini? Iya, saya anaknya. Reva, udah kamu berangkat sayang, nanti kamu terlambat. Mau apa kamu kemari? Apakah dia anak Tari? Kamu nggak usah ikut campur karena ini bukan urusanmu lagi. Kalau memang dia benar anak Tari, berarti anakku juga, Bibi. Kamu nggak usah ngaku-ngaku ya. Dulu aja. Kamu nggak mau akuin dia sama sekali. Apa Bibi lupa? Saya dulu pernah bantuin Bibi untuk jual tanah Bibi. Sampai Bibi dapat uang banyak. Saya nggak peduli. Karena itu bukan urusan saya lagi. Dan kita nggak ada hubungan lagi. Tolong! Maling! Maling! Tolong! Bapak siapa? Eva, ini Bapak, Nak. Jangan macam-macam ya sama saya ya. Ini Bapak, Nak. Jangan macam-macam sama saya ya. Ayo nak, ikut Bapak nak. Pergi kamu dari sini. Jangan pernah ganggu gadis itu lagi. Biarkan saja. Itu karma buruk bagi dia. Terima kasih banyak ya. Aku nggak tahu apa yang terjadi kalau kamu nggak datang. Ah, tidak apa-apa. Oh, namaku Ali. Aku Reva. Dia mirip sekali ya sama orang yang datang di dalam mimpi aku. Ada apa, Reva? Kamu mirip sekali sama orang yang dari dalam mimpi aku. Oh ya? Berarti kita berjodoh dong. Kurang ajar. Kamu merebut suami aku ya? Jangan dengarkan perempuan ini, Reva. Kamu belum juga berubah ya? Dulu ibunya, sekarang anaknya. Pergi kamu dari sini. Siapa dia? Dia bukan siapa-siapa. Bibi, tadi Didi kesini nggak sih, Bi? Iya, tadi Didik kesini waktu Reva mau jalan kuliah. Dia nanyain Reva. Terus Bibi bilang apa Bi sama Didi? Kamu nggak usah khawatir. Tadi
Tadi Bibi bilang Reva tuh anaknya Bibi. Makasih banyak ya, Bi. Iya. Aku harap Bi bisa tetap jaga rahasia ini, terutama sama Reva. Apa? Jadi aku bukan anak kandung Ibu? Kenapa selama ini gak ada yang bilang, Bu? Kenapa? Reva maafin Ibu ya, Reva. Enggak, aku memang bukan anak yang diharapkan. Reva! Siapa kamu? Hentikan! Saya tidak akan pernah setuju jika Reva nggak selalu mendekati suami saya. Reva, Ibu mohon kamu jangan tidur siang dulu ya, Nak. Atau kalau bisa, kamu tidur di atas jam 12 malam supaya kamu gak diganggu jin lagi, sayang. Iya. Apaan sih ngatur-ngatur gak jelas? Sekarang baru peduli. Selama ini Tante kemana aja? Ibu sangat peduli sama kamu, Nak. Kalau emang Tante peduli, kenapa ya Tante gak pernah memelukku dan membiarkan aku terus-terusan sama Bu Moni? Hei, pergi kamu! Jangan ganggu anak aku! Pergi! Bi, aku pamit ya, Bi. Sepertinya ini waktu yang tepat untuk aku bicara sama Mas Mirza. Iya, Tari. Silakan aja, sayang. Reva, Mas. Reva sebenarnya anak kandungku. Apa? Reva anak kandung kamu? Berarti selama ini kamu udah ngebohongin aku! Enggak, Mas. Enggak, aku gak bermaksud kayak gitu, Mas. Udah lama sebenarnya aku pengen jujur sama kamu, tapi aku takut, Mas. Bohongan apa lagi yang kamu sembunyikan dari aku? Enggak ada, Mas. Bohong! Terus kenapa kamu bisa tiba-tiba terus terang seperti ini? Jawab! Itu semua karena Reva sekarang didekati Jin Ali. Yang dulu pernah mendekati aku juga, Mas. Aku mohon, Mas. Aku mohon bantu aku, Mas. Bertahun-tahun kamu ngebohongin aku. Dan sekarang kamu minta tolong sama aku. Mas, aku mohon jangan marah sama aku, Mas. Aku tahu aku salah, Mas. Aku udah berusaha mengusir jin itu, Mas. Tapi aku gak berhasil, Mas. Heran sama kamu. Kenapa kamu gak rawat sendiri? Reva itu dari kecil. Jin Ali mengancam aku. Dia akan mengambil Reva dari aku. Itu makanya aku titipkan Reva sama orang lain. Aku mohon, Mas. Bantu aku mengusir jin itu. Aku yakin kamu bisa bantu aku dengan kemampuan kamu, Mas. Untung ada kamu yang selalu datang dan mau menghibur aku seperti sekarang. Aku akan selalu ada untukmu, Reva. Hanya kamu yang bisa memahami aku saat ini. Siapa kamu? Aku Ali, Reva. Enggak. Kamu bukan manusia. Reva! Lepasin aku! Maafkan aku, Reva. Aku memang bukan manusia. Aku memang dari bangsa jin. Aku sangat mencintaimu, Reva. Aku gak mau berhubungan dengan jin. Saya tidak suka melihat kamu berjalan dengan suamiku. Mulai saat ini, kamu tidak akan bisa jalan lagi bersama Ali. Kamu tidak seharusnya melakukan itu kepada Reva. Aku berhak melakukan apapun untuk menjauhkan kamu dengan Reva. Karena kamu suamiku. Reva? Kenapa sih kamu teriak-teriak? Kaki Reva! Kaki kamu kenapa, Reva? Ibu telepon mama kamu dulu ya. Telur? Ini pasti ada yang mengirimkannya buat Reva. Kenapa
Kenapa aku bisa begini? Karena dia nggak suka kalau kamu deket-deket sama Jin Ali, Nak. Apa? Jin Ali punya istri? Iya, Nak. Lebih baik sekarang kamu menjauh dari Jin Ali. Tapi rasa cintaku sangat besar padanya. Mau apa kamu kesini? Jangan pernah kamu menghasut Reva untuk menjauhiku. Dia itu manusia, Ali, sama seperti aku. Aku nggak peduli. Aku akan tetap bersama Reva, apapun akibatnya. Tolong, Ali, tolong. Tolong jauhi Reva. Bawanya ke duniaku. Jin adalah jin, manusia adalah manusia. Kalau perlu justru seperti itu. Saya mengendalikan dia supaya dia tidak merasuki aku. Diam kamu. Pergi kamu dari sini. Jangan kamu ganggu dia. Reva? Reva di mana? Kembalikan Reva. Kenapa kamu perlakukan Reva seperti itu? Aku ini istri kamu. Kamu kenapa lebih membela dia? Diam kamu. Apa benar yang dia katakan? Iya, memang dia istriku. Tapi Enggak, aku nggak percaya. Aku sangat mencintai kamu. Tapi dunia kita berbeda. Aku harus gimana? ayo kita balik ke dunia kamu. Baik, kalau kamu mau mengantar Eva pulang, aku memiliki satu syarat. Apa itu? Kamu kembalikan kekuatanku yang kamu berikan kepada Tari agar semua orang yang dia sentuh menjadi sakit. Maafkan aku Tari, tetapi aku harus mengambil kembali ilmu yang kuberikan. Oh, aduh sakit. Tari, apa yang kamu lakukan? Kenapa jadi seperti ini? Bantu. Apa yang kamu lakukan? Biasanya tiap ada pasien yang datang ke sini, saya obati langsung sembuh. Alah, itu tadi buktinya. Kenapa tambah parah? Jangan-jangan kamu melakukan pesugihan ya? Saya sumpah, saya berani sumpah, Pak. Saya ikhlas nolong orang. Dia datang ke sini, Pak. Udah, usir aja. Bener. Lepaskan dia. Perempuan ini mau melakukan pesugihan, Pak Ustadz. Dia mau mendapatkan tumbal dari orang yang dia obati, benar nggak? Betul, Ustadz. Kalian itu tidak boleh gegabah. Biarkan Ibu Tari yang menjelaskan semua ini. Enggak, Pak Ustadz. Enggak. Selama ini saya menolong warga tulus, ikhlas, Pak Ustadz. Bapak-bapak, sudah dengarkan apa yang dikatakan Ibu Tari. Jangan menuduh sembarangan. Kalau tidak ada bukti, lagian juga jangan main hakim sendiri. Kalau saya lihat, Ibu Tari itu memang sering dikerjain oleh jin. Jadi siapapun yang dipegang oleh Ibu Tari pasti sakit. Sepertinya di dahimu ada tanam susuk, sehingga makhluk halus menyukai kamu. Coba ibu datang kepada orang yang pasang susuk itu. Hanya dia yang bisa melepasnya. Sekarang kamu sudah sampai di rumah kamu. Akhirnya kekuatanku kembali juga. Ali, kalau kamu ingin Reva tetap selamat, kamu jangan pernah dekati dia lagi. Reva? Ibu. Reva, syukurlah kamu sudah kembali, Nak. Ibu sangat khawatir. Waalaikumsalam. Kenapa kalian kesini? Kita mau melepaskan susuk yang ada di dahi Tari. Oh, susuk itu bisa dilepaskan kok. Tapi yang bisa lepaskan hanya kekuatan Jin Ali. Karena Jin Ali pernah menyukai Tari. Terus aku harus gimana, Bi? Reva, kamu bisa tolong kan panggilin Jin Ali? Dia mau bersamaku karena dia mengantarkan aku pulang. Aku akan ke kamar untuk memanggilnya. Ali, datanglah. Ada apa kamu memanggilku, Reva? Aku yang meminta Reva untuk memanggilmu, Ali.
Aku minta tolong. Tolong cabut susuk yang ada di dahiku, Ali. Kami tidak akan menolongmu, Tari. Justru aku akan membuat kamu lebih menderita. Karena kamu telah membuat Ali menduakan aku. Enggak, itu bukan mau aku. Ali sendiri yang datang menghampiriku. Jiwamu kosong tadi, hingga mudah didatangkan jin seperti kamu. Itu pun bisa terjadi kepada orang-orang yang lemah imannya. Kasihan ibu, aku harus panggil Ustadz. Saya hanya membantu sementara, tapi saya bukan siapa-siapa. Saya hanya jembatan saja. Sekali lagi, saya hanya jembatan. Karena saya hanya berpesan bahwa sebenarnya yang mau masuk di diri kamu itu kamu bisa dihalang dengan ini, pikiran. Dan menurut saya kamu adalah orang yang dominan. Ali. Kamu tenang aja, aman kok. Terimalah jatuh pada hamba, ya Allah. Allah sudah menciptakan manusia berpasang-pasangan sesuai dengan jenisnya masing-masing. Ketika hukum Allah tersebut dilanggar, bencana akan datang bertubi-tubi. Sebagai balasan atas kesalahan yang dilakukan hamba, saya sendiri menyadari bahwa kesalahan saya tersebut berawal dari suatu hal yang bertentangan dengan hukum Allah, yaitu memasang susuk. Karena kesalahan ini, muncullah kesalahan-kesalahan lain yang lebih besar dan mengundang murka Allah. Bentengilah diri kita dan keluarga kita dengan zikir dan selalu beribadah kepada Allah, karena itu adalah sebaik-baiknya penjaga kita dari perbuatan keji dan mungkar.